Tantangannya sih banyak ya, karena banyak sekali cewek-cewek di luar sana itu yang merusak reputasi player cewek, kayak tiba-tiba bisa di dalam game kayak Bener gitu. banget. Jadi cowok-cowok pikirin tuh modal desa kayak gitu. Apalagi kalau kita pakai ini ya, title bucin gitu di game. Nanti pasti bakalan di lock dan dibantai-bantai di situ. Kita pasti aduh kok di lock lagi kayak gitu. Aduh ini bencana. Dari kedua tim ini harus saling memutar otak, ini harus gimana cara untuk comeback kali ini. Sayang sekali sepertinya ini match pertama akan dimenangkan oleh tim A karena Papa Lord sudah mencapai base di bawah ini dan Varsha sudah tershutdown, tidak bisa untuk mengambil comeback. Akhirnya match pertama dimenangkan oleh Tim A. Aduh 1-0 kali ini guys. Halo para papa, kembali lagi di podcast Duo Papa. Masih bersama kami Duo Papa yang paling ganteng. Bersama saya Papa Enji dan Papa Ian. Oh, suara enggak tutup. Papa Ian. Ngomong-ngomong Papa Ian tadi kok sudah bersuara tergemuai-gemuai gitu. Ada apa sih? Kayaknya tadi itu kan kita sudah diskusi ya Bapak Ian. Betul. Tentang player atau yang berkiprah di e-sport. Betul, karena kita masih membahas tentang Ratu e-sport Mobile Legends Tulungagung Series 2022. Nah, Jadi kali ini kita mengundang mama-mama. kakak-kakak Oh, dong. kakak-kakak. Kakak-kakak dong. Semuanya seperti ini, masa mama-mama. Otak saya udah traveling ke mama. Waduh. Kita kedatangan tamu spesial dari SC. Satunya Tolong diperkenalkan. oke, itu bagian saya. Yang satunya kakak Ocil dan kakak Dedeo. Dede. Dedeo. Halo, apa kabar? Halo Kak. Halo. Selamat datang. Annyeonghaseyo. Konnichiwa. Kita mengikuti Bisa loh, Konnichiwa. bisa. Kakak-kakak yang gemoy. Asik. Gimana kabarnya? Baik-baik aja. Alhamdulillah baik. Soalnya ada papa-papa di sini. Kita aku jadi orang. Keliru ya. Iya. Tadi tuh gini, kakak-kakak gemoy ya, kakak Dewi dan kakak Ocil ini. Tadi tuh kita sudah diskusi bahwa player cewek itu ada gak sih, atau apa stigma negatif tentang player cewek gitu loh intinya. Terus kita debat, terus daripada berdebat kita datangkan Iya, langsung betul. narasumbernya begitu. Karena yang saya ketahui, kalau saya lihatnya di YouTube dan lain-lain itu pasti seksi. Waduh. Karena Anda Seksi. tahunya di YouTube. untuk mencerahkan anak bangsa seperti ini. Contohnya Papa Ian ini. Saya mulai dulu dari Pertiwi ini. Kembali Pertiwi ini. Apa sih yang mendorong kakak-kakak ini untuk terjun di dunia e-sport? Terutama di, kalau boleh tahu latar belakangnya apa? Ini positif bagian apa? Kakak Dewi atau Dedeo. Kakak Dedeo, Dedeo. Kakak Dedeo dan Dedeo. Kakak Ocil Di SC coba atau di ini di playernya. oh di Ya. playernya. Oke. Saya dulu atau Mbak Dede Monggo dulu nih? terserah. Aku wis manut wis sembarang wis. Kita melumber. Iya, wis manut aku iki. Jadi ya awalnya saya download game itu cuma iseng-iseng aja karena HP saya baru saat itu. Baru. Jadi pengen aja main game buat ngisi waktu luang. Terus temanku merekomendasikan ayo ikut komunitas gitu. Jadi aku ikut komunitas itu. Terus diajari berbagai role kayak gitu. Awalnya dulu saya cuma bisa Hanabi ya. Cuma bisa Hanabi, main Hanabi sampai 600 match gitu. Wait kakak. Kakak Ocil. Ini Gimana, sepertinya gimana? Papa Ian Hanabi. Wah. Ada yang perlu ditanyakan tentang Hanabi? Hanabi. Aku udah bisa berkata-kata. Wah. Monggo lanjut Kakak Ocil. Oke, jadi dari cuman bisa Hanabi itu aku mabar-mabar terus, jadi bisa berbagai macam hero kayak gitu. Terus temanku juga nawarin, ayo ikut
ini jadi ambasador gitu. Terus aku ikut jadi ambasador, terus keterusan aja ini ikut berbagai komunitas gitu. Jadi sampai di ESI. Untuk role yang saat ini yang saya kuasai cuman tank support atau mage gitu. Fighter juga bisa tapi dikit-dikit aja. Nah, untuk role ini apa maksudnya? Anda tahu? Saya belum tahu. Dari ngerol itu ngerol. Jadi dari kemarin dengan Pak Ketua dan dengan apa yang narasumber yang lainnya, saya itu belum mendapatkan gambaran terkait ini. Ini masih perlu pencerahan lebih banyak lagi. Artinya kenapa terkait dengan Mobile Legends itu apa dan lain-lain, saya perlu masih banyak belajar, Bos. Intinya begitu. Oke. Lanjut ke Kakak Dedeu. Latar belakangnya. Halo. Atau apa yang mendorong Anda untuk terjun ke dunia e-sport? Untuk awalnya waktu kuliah kita kan biasanya kayak ngerjain tugas sampai malam-malam gitu ya. Terus saya tuh lihat teman-teman kok asik, ini kok nggak ngerjain tugas, kayak main game gitu. Terus mereka ternyata main Mobile Legends, game MOBA yang tim-tim gitu. Waktu itu HP saya masih kentang, jadi kentang. Temennya Crispy, Bos. Digoreng aja Mbak. Ya, betul. Tidak. Jadi waktu itu kita pakainya laptop, pakai emulator. Jadi mainnya di laptop kayak gitu. Terus ngikut-ngikut sampai malam begadang bareng-bareng. Kok seru gamenya, nagihin. Sampai kita pulang tuh kayak kebayang-bayang itu tadi momen-momen gamenya gimana gitu. Besoknya saya langsung beli HP baru biar bisa main itu game. Sadis berarti Bos, yang seperti dijelaskan Jirbasuki mau Beo. Iya, terus sampai sekarang abis itu setelah main game kita ikut turnamen juga pernah seperti itu, walaupun awalnya nggak pernah menang ya di awal-awal itu. Nah terus setelah ikut-ikut turnamen saya ngelihat ada turnamen nasional. Wow, ternyata playernya bisa kayak langsung lomba ke nasional ya, masuk TV gitu. Nah ternyata dari situ ada peluang juga untuk menjadi caster. Nah kayak gitu akhirnya saya terjun ke dunia caster karena saya suka ngomong ya orangnya. Akhirnya saya mulai belajar caster. Awalnya cuma diundang temen, disuruh bantuin untuk turnamen yang kecil-kecilan gitu. Ya saya bantu, ternyata kok seru ini, bisa ketemu player-player lain gitu. Terus kita bisa main-main, kayak terus ngobrolnya juga seru. Nah akhirnya kita itu, saya lebih tepatnya dengan teman saya ikut kayak turnamen-turnamen di beberapa warung kopi gitu ya di awal-awal. Terus membantu untuk caster juga. Gantiin kita aja. Jadi nanti enggak papa mama. Kita lo aja kan. Bisa. Oke. Jadi sekarang posisinya atau katakanlah bisa disebut Anda ini adalah pro player yang mengikuti turnamen atau istilahnya di dalam squad atau ini menggeluti di bidang platform tertentu. Kayak contohnya kan kemarin saya juga pernah melihat itu ada platform Lita ya kalau tidak salah Lita, terus ada di YouTube. Itu gimana sih sekarang posisi Anda seperti apa atau kesibukan Anda di dunia e-sport? Untuk saya lebih ke caster ya. Dan juga streamer juga di Lita. Pernah ada pengalaman di Lita. Nah, untuk kemarin kita tahun 2020 ada COVID, jadinya untuk offline turnamen kurang ada. Akhirnya casternya meredup. Nah, untuk sekarang mulai ada offline lagi. Iya, offline turnamen lagi, akhirnya mulai tinggi. Nah, untuk Lita sendiri, mas-masnya pasti papa-papa ini masa nggak pernah download Lita? Ini papayan nih tadi semenjak saya akan langsung cari Dedeu dan juga Ocil. Kalau saya nggak main Lita. Belum mungkin. Nanti saya ajari ya. Nanti saya ditunggu-tunggu bener. Kalau Kakak Ocil sekarang posisinya di e-sport ini kesibukannya apa? Kalau saya sebagai player biasa aja, tapi kadang juga di casternya sama freelance di Mobile Legends kayak gitu. Kalau casternya itu awal-awal dulu cuman disuruh, ayo kamu casterin dong turnamen di kampus kayak gitu. Dulu saya masih mahasiswa ya. Tapi itu awal-awalnya aku masih mainnya itu masih beberapa bulan terus disuruh jadi caster, jadi kayak bingung gitu awalnya.
Nah habis itu temanku bilang nggak apa-apa, ayo coba lagi gitu. Nah ternyata corona, jadi turnamennya itu full online ya. Pas full online itu kebetulan saya yang live streaming kan. Terus sama teman saya dibilangin sekalian aja ngecaster belajar gitu. Terus akhirnya belajar di turnamen online itu ngecaster sendiri. Lama-lama kok asik juga ya dicasterin gitu, makin seru. Tuh terus ya udah habis itu udah coronanya udah merenggang, saya diundang untuk caster secara offline kayak di kampus sama di warung kopi gitu. Oh ya berarti bener bos. Gantiin kita aja Manchester. aja. Nanti aku sama. Oh begitu ceritanya. Sorry ya Mbak ya, saya ini di Mobile Legend. Wah saya sudah tingkatan noob. Itu tingkatan tertinggi kan bos ya? Iya tertinggi dari bawah. Sangat jago. Sangat jago. Jago jadi beban tim. Jadi kakak-kakak ini platformnya adalah Mobile Legend ya? Ya. Ya seperti kompetisi yang akan kita gelar ini. Wah. Berarti tidak menutup kemungkinan bahwa peserta cewek itu bisa bisa mengikuti kompetisinya kita. Iya dong. Bisa. Dan tentunya tidak kalah jago dengan peserta cowok. Oh saya yang noob pasti jago bos. Saya tuh bangga dengan kenupan saya. Paling banyak. Kalau senyum-senyum sendiri. Firman dan yang lainnya ini semuanya pada ini bos. Menunggu. Kapan ini tayangnya? Iya. Pasti ada keseruan. Nanti langsung dimusuhin aja sama player cewek aja. Coba kita lihat skillnya gimana. Oh cewek sama oh enggak. Ini Imbang. cewek sama kita dong. Oh Iya gitu eksibisi. maksudnya. Eksibisi. Pasti terbantai-bantai. Wah. Siapa yang terbantai? Ada. Aku sing kelas noob gitu bisa terbantai. Ya noob itu paling ya Allah. Tolong Kayaknya kita harus mengajari dari awal. edukasi papa. Diedukasi. Katanya Firman noob itu paling keren loh. Man, kau sing tenanan man. Aku ini ngomongin noob, jarimu paling bagus. Aku jawara bos nang kene bos. Noobnya jawara. Anda ini kalau lihat streaming YouTube itu pasti yang dilihat gini. Aduh. Secara film. Wah iya. Suka bener. Ini Enggak kan- tahu. Ini yang selalu saya ini kan edukasi ke papayan. Orang mek ngono-ngono tok lho bos, sing didol iki. Tapi keahlian juga. Benar. Bener. Benar banget. Oke. Kembali ke Pertiwi ini, bos. Kira-kira apa sih yang kan Anda dapat dari menjadi player e-sport atau caster Wah. di Mobile Legend ini? Dulu ya. Boleh. Oke. Monggo. Banyak banget sebenarnya yang didapatkan. Yang pertama kita dapat relasi. Tentunya kita dapat teman baru ya. Teman mabarnya bisa macam-macam, bisa gendong kita sampai mythical glory. Wih, Tahu dong. Gendong. Tak gendong kemana-mana. Saya teman baru Anda loh. Oh, bisa. Tapi terlalu berat ya kalau Iya, kita kalau ngomongin. gendong Iya, benar. Terlalu. setelah dapat relasi kita juga dapat pengalaman dari main sama teman-teman. Mungkin ada skill-skill baru yang bisa dipelajari gitu ya. Nah di caster ini selain dapat kedua itu kita juga dapat ini sarangi. Dapat cuan ya, dapat cuan juga. Oke. Lumayan. Ocil Kalau saya unlimited apa tadi? Ocil no limit. Oh, Ocil no limit. Ocil tanpa batas. Terbang tanpa batas dan melampauinya. Kawan-kawan kita mabar ya? Sudah. Makanya ini mau kok wis menggebu-gebu. Jadi kalau saya itu biasanya ikut turnamen-turnamen gitu, kadang menang, kadang kalah. Kalau pas menang itu biasanya dapat diamond, terus kadang ada juga yang turnamen berhadiah fresh money kayak gitu. Pernah juga menang sekali, 2 kali. Terus kalau di casternya juga sama kayak Mbak Dewi, dapat cuan, dapat teman mabar, dapat relasi juga seperti itu. Dapat support in game juga. Aku bolongmu. Dan ternyata turnamen itu dapat cuan ya, Bos. Loh iya dong. Iya dong. Sama seperti di Ratu Mobile Legend Ratu Esport Mobile Legend series ini. Yap, benar. Dapat cuan. Kita Total. bocorin Total lagi
10 juta rupiah. Ngeri banget tuh. Harus ikut kita ya WoW. Oh iya, ikut. Terutama yang cewek-cewek ini harus ikut. Tapi begini, saya tuh mengambil sudut pandangnya itu begini. Ternyata ada loh istilahnya begini ya. Sisi dari apa ya? Ini saya kok bingung ya mendirikan kata-kata saya tadi mulek, Bos. Gimana? Aku mumet, aku melihat berdua ini mumet. Karena stigma Anda yang tadi loh. Ya itu. Ya udah, kita kembali ke Kimi. Sorry, kembali ke Pertiwi ini. Jadi, Pak ternyata gamer ini membawa dampak yang maksudnya positif juga kan begitu kan. Ternyata selain mendapatkan banyak itu tadi juga ujung-ujungnya bisa menjadi profesi kan gitu kan. Oke. Kembali ke Pertiwi ini. Untuk kakak-kakak yang gemoy ini. Wah. Kira-kira tadi kan sudah kita spill ya. Kimi Kiminya selalu tadi mengarah menjual Aurora. Wah. Nah, kira-kira stigma atau bagaimana sih para kakak-kakak gemoy ini untuk menepis stigma negatif dari itu tadi streamer yang tanda kutip ya itulah. Monggo dari siapa? Sebenarnya itu termasuk nilai jual ya. Seperti itu. Kita tidak bisa memungkiri itu memang nilai jual dari mbak-mbak cewek yang seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga cewek-cewek ini pro player loh sebenarnya. Pro-nya memang benar-benar. Pro-nya emang benar-benar. Mainnya itu emang benar-benar jago. Kimi Hime itu kan jago semua game ya, Pak ya. Jago semua game. Tapi untuk menepis ini semua ya kita lihatnya harus dari sudut pandang skillnya ya. Nah, prestasi. Ya benar. Jangan hanya melulu cewek itu mode desah. Kayak gitu. Mintanya digendong doang. Firman nganyel ya manjen ya. Man juga nganyel ya man. Aku tuh sing nganyel ya. Ora bos. Dan di Tulungagung sendiri juga ada komunitas player cewek. Namanya apa Mbak Ucil? MLBB Ladies Community. Ya. Tulungagung. Itu sadis juga. Jadi cewek-cewek ini membuat komunitas sendiri untuk taruh sesama cewek atau cowok pun dihajar. Taruh sama jenis. Sama cewek atau sama cowok? Atau semua Lost doll. Berarti kita bisa mabar sama mereka. Bisa dong. Kapan kita agendakan? Boleh. Nanti saya tahu. Tenang Mas. Menggabung-gabung ya. Anggahan. Harapannya itu pengen mendengar tawar. Tawar. Gitu loh. Oke, Kakak Acil bisa menambahkan mungkin dari Kakak Dede tentang stigma negatif tadi. Ya, mungkin cowok-cowok ini emang matanya terjunnya ke situ ya. Maksudnya padahal tuh kalau dilihat dari mekanik yang dimainkan oleh player itu kan padahal udah jago sekali gitu, bisa main berbagai game. Aku aja satu game tuh udah susah lah, apalagi berbagai macam game kayak gitu. Jadi nggak semua player cewek itu yang dijual itunya. Jadi skillnya itu juga main. Aku lo bos, rungokno. Aku iso kalah goblok. Wes aja berpandang stigma negatif tok ayo toh. Tetap ada nilai positifnya. Menerima murid enggak? Kalau menerima murid aku tak daftar jadi muridnya Ocil No No Limit. Jadi nanti saya Ucul No Limit. Bisa. Kembali ke Pertiwi ini. Oke. Tantangan player cewek saat ini apa sih? Apakah dia tadi mungkin apa sih kira-kira tantangan player cewek hari ini? Mungkin Kak Ocil dulu. Tantangannya sih banyak ya, karena banyak sekali cewek-cewek di luar sana itu yang merusak reputasi player cewek. Kayak tiba-tiba desah di dalam game kayak gitu. Jadi cowok-cowok pikirin tuh modal desah kayak gitu. Apalagi kalau kita pakai ini ya, title bucin gitu di game, nanti pasti bakalan di lock dan dibantai-bantai di situ. Kita pasti aduh kok di lock lagi kayak gitu.
Tapi kan ada orang lain, misal kita pakai fighter kok fighter di lock, harusnya kan yang magi yang di lock kayak gitu. Karena mereka itu mungkin iri ya dengan perbucinan di dunia game. Oh, bisa ya di Bisa, dunia bisa. game ada bucin-bucinan. Ada dong. Contohnya gimana sih? Bisa di Di-spill. spill. Di game itu ada namanya affiliate ya. Afif. Itu ada kalau misalnya punya cowok, itu nanti kita minta affiliate. Affinity ya. Kalau affiliate kayak Shopee. Affinity ya. Affinitas kalau gitu. Kalau biasanya ada bucin, ada sahabat, ada kepercayaan sama ada saudara. Kalau bucin tuh gambarnya mawar gini. Oh, Mawar. love. Enggak Nggak mawar. Mawar. Nggak mawar. Merah. Nanti kalau bucinannya semakin tinggi, mawarnya mekar. Mawarnya Oh, mekar. Nah, itu nanti ditampilkan di lobby in game-nya kalau mau main itu. Jadi ketahuan, oh ini pacarnya ini. Ayo kita serang, nggak boleh ada perbucinan di game gitu. Di lock biasanya. Apalagi yang ceweknya itu pasti. Kadang dikira mah homo ya gitu. Oh. Pasti ceweknya ini bukan cewek gitu. Oh. Padahal skillnya bagus, dikira ini yang main cowok. Cowok. Nah ini Papa Ian ini kemarin juga menginvite saya mengafiliasi kok, dikasih gambar mawar ya? Afinitas. Supaya mekar, Bos. Oh, Jadi, ada apa ini Papa Ian? Ini. Aduh, Anda juga membucinkan saya. Apakah Anda mau pergi ke Jerman? Oh, bersama kakak yang itu tidak tahu saya ini. Tapi saya tuh tahu maksudnya mereka. Ketika yang dimaksud adalah merusak reputasi ketika lagi seru-serunya, Iya, gitu kan, benar. iya kan? Tiba-tiba ada yang itu. Padahal mereka ini pengen istilahnya berkompetisinya atau prestasinya kan bener-bener yang jalur Benar. bukan itu. Iya. Apalagi ada satu hero yang jadi ciri khasnya cewek Iya. mode desah. Ada. Ada. Jadi kalau kita pakai hero itu, wah ini pasti cewek Ketahuan. mode desah gitu. Yang gendong minta digendong Nah, doang. minta gitu ya. digendong doang kayak gitu. Hero bisa bikin. Bentar, kira-kira mode saya itu seperti apa sih? Tadi kan Papa Ian wajahnya itu penuh dengan penasaran. Ini. Sudah orange. Gimana sih kakak? Sama-sama dulu, siapa dulu? Mbak Dewi Oh. Mbak Dewi yang berpengalaman, Mbak Dewi yang Manut, aku berpengalaman. manut. Aku nggak pernah desah ya di Aku aja dulu mungkin. Nggak usah. Tidak Monggo dicontohkan nanti kita ikuti, Pak. Nanti langsung kena. Nah, seperti itu juga bisa. Arah-arah. Firman itu yang mengajari saya menjadi pro player noob. Tadi katanya itu sudah tingkatannya wah mutakhir katanya. Tapi ternyata mungkin saya curiga setelah ini itu kayaknya saya di prank ya sama Anda nge-prank saya. Prank itu. Oke. Coba. Belum. Oke, belum. Biasanya coba Gimana sih kakak? Pacil. Mbak Dewi. Enggak jago. The Deo. Aku nggak melihat. Aku juga tidak melihat. Firman melihat. Nanti kalau cringe gimana? Cringe itu apa lagi? Aduh. Apalagi istilahnya banyak Iya. banget. Gimana ngomongnya? Nanti kalau krik-krik gimana? Krik. Nggak apa-apa. Ayo Mbak Ocil mulai, monggo. Mbak Ocil no limit. Ya mungkin biasanya berapa kata biasanya. Biasanya cuma teriak doang tapi dikira itu tapi desah, padahal desah. itu biasa aja. Coba gimana sih? Udah, misalnya aku kayak tidak mendengar nih. Gitu aja. Sepertinya kakak Papa Malu. Ian tadi menggebu-gebu ini dari tadi. Malu beliaunya. Kalau di game langsung mungkin bisa, tapi kalau kayak Nggak gini bisa kayak ya. Ya, Program misalnya game. kayak ayo Lens cepet maju kayak gitu misalnya, terus suaranya digituin. kayak diimut-imutin. Diimut-imutin kayak gitu, langsung diimut-imutin kayak gitu. Oh alah. Padahal kalau kita ngomong sebenarnya mereka ini pro player. Iya. Bisa nggak itu dibikin gimmick sebenarnya? Jangan-jangan itu cuma gimmick aja? Ada untuk Ada. menjual itu biasanya. Kan gimmick kan? Hmm. Apa? Gede nggak sih cuannya dari Lita itu? Lumayan gede kalau dari Lita. Soalnya kita kan mabar banyak ya yang ngajakin gitu, itu banyak. Bisa sampai bisa lah buat beli jajan, buat beli HP bisa. Beli handphone. Ngeri. Papa minta iPhone. Kembali ke Pertini. Oke. Aku tahu sih mereka ini tegang. Ada ketuanya sih.
Ada disclaimer. Ini sudah diambang batas. Diawasi ya. Diawasi. Masuk pengurus gak? Oke. Oh iya, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, kita mengucapkan selamat kepada Esi Tulungagung yang kemarin sudah dikukuhkan. Selamat buat ketua Esi dan pengurusnya. Dan sebenarnya maksudnya perempuan-perempuan atau wanita-wanita hebat yang tergabung di ESI ini, mereka ini menekuni ini dan berharap menuju pro player. Dan itu mengalahkan papa saya, Papa Ian, yang supaya kalau saya nge-game sama beliau-beliau ini pasti kena bantai. Woi. Harus dicoba itu. Oh, Easy gitu, peasy. Pak. Pertandingannya Easy peasy. bakalan easy peasy lemon squeezy. Enggak ada 10 menit ya? Pernyataannya menarik ini. Ada 10 menit. Enggak ada. Apa yang beda 10 menit? Gamenya. Saya kalah atau saya menang? Kalah dong. Man, mana lu? Ada lemas. Ada lebih man. Nanti dikasih good game. Bisa Oh. kasih emot-emot sama stiker-stiker. Ente, nice try. Emosi nganyel nih. Cemas kok deh. Saya deg-degan langsung ketemu beliau-beliaunya ini langsung deg-degan. Tapi saya ingin suatu ketika memang istilahnya mabar sama beliau-beliaunya ini. Supaya Ya tahu itu kemampuan kesempatannya saya. di Ratu E-sport. Esport Mobile Legends. Wih, Oke. 10 juta men. Ya. Kita memperebutkan itu nanti. Woi. Lumayan Saya iPhone. bantai semuanya. Anda kan panitia. Apa iya? Bos. Oh iya. Udah mulai. Udah boleh. nanti minta diaman ke Pak Ketua aja. Tidak boleh itu juga. Siap. Oke, dilanjutkan Bapak ya. Seperti ini. Ngomong-ngomong masalah player Mobile Legend, kita khususkan aja ya. Oke. Kan karena pro player Mobile Legend ini. Kenapa sih cewek selalu memakai mage dan support? Kenapa tidak pakai assassin? Asasnya dipakai suaminya. Kenapa tuh? Kalau dari saya ya, mage itu di belakang. Jadi kayak takut gitu loh kalau mati duluan. Terus jangkauan serangannya itu lebih lebih luas, lebih panjang dan nggak langsung menghadapi musuh di depan. Terus kalau assassin itu biasanya harus fast hand. Jadinya itu harus tanding gitu. Jadi kita nggak tahu sih kalau cewek-cewek lain mungkin ada juga yang bisa cepat jarinya, tapi kalau saya pribadi agak susah kalau harus cepet-cepet gini. Maybe yang fashion itu cowoknya. Aha. Ya kan? Karena bisa analognya. Seringnya gak? Kalau kakak aja gimana kakak aja? Kalau aku kan juga mainnya support atau mage gitu ya. Itu emang karena dulunya nyoba aja ini, ternyata nyaman di sini. Kalau aku nyoba di jungler itu bingung rotasinya kayak gimana nanti kayak gitu. Kan juga harus high mekanik, harus fast hand. Jari saya tidak mampu karena kecil. Jadi tabiatnya para player cewek ini adalah ingin dilindungi. Benar. Itu juga. Tapi kalau player tank itu kan mati duluan, melindungi timnya. Itu gimana? Oh, itu juga jadi Iya, tank juga. jadi tank juga. Jadi Aku tank juga sih, Iya. sama MM juga. Mungkin kakak-kakak cewek ini nanti kalau mabar dengan saya pakai mage aja biar aku aja yang jadi tank. Asik. Ada yang melindungi maksudnya? Iya dong. emang kuat. Anda mati duluan. Aduh. Susah ini. Soalnya jadi romer itu susah loh, karena harus ngezoning musuh, open war, terus open semak-semak gitu. Harus tebel juga. Harus tebel juga. Kenapa harus disemak-semak? Bersembunyi bos. Bersembunyi. Tidak ketahuan musuh. Gua Gua tahu itu. Bahasa saya udah siji bos. Woi. Gua suka grogi kalau nama mereka. Padahal Papayan ini kalau ya mohon maaf lokasi rumahnya itu ke selatan lagi udah Sydney. Waduh. Udah diambang Langsung batas. berenang aja, langsung Ke nyebrang Sydney, deket ke Australia. Pakai tower. Pakai tower nyerangnya. Oke, kembali ke pertanyaan ini. Tadi kan sudah dikupas tuntas masalah pro player karena kakak-kakak gemuk ini juga sebagai caster Bapak Ian.
Itu. Kira-kira bagaimana sih perkembangan caster di Tulung Agung sendiri? Kota kita tercinta. Ya, betul. Monggo. Apakah ada komentarnya seperti tadi? Untuk caster di Tulungagung ini masih baru ya. Apalagi ketutup sama Covid kemarin. Dan saya itu masih menemukan caster ini masih Mbak Ocil. Sama satu lagi teman saya cowok. Untuk yang cewek susah, kayaknya kita harus membentuk ini ya. Sepengetahuan saya belum ada komunitas caster di Tulungagung, itu belum ada. Iya. Nanti rencananya mungkin dari SC Tulungagung akan kayak kedepannya bisa lah untuk membuka pelatihan caster itu nanti bisa diprogramkan. Jadi pengen dikembangkan sebenarnya caster Tulungagung itu. Lagi-lagi Esi ini memang perannya sangat kompleks sekali dan perannya sangat penting di e-sport. Monggo Koni segera dilegalkan Esi ini. Nah, kalau ada rekrutmen saya mau daftar nih. Emang bisa? Bisa dong. Apa iya? Karena caster itu punya keahlian, Bos. Enggak sembarang orang loh. Ali. Enggak tentu. Nggak bisa, nggak Cuma ngomong doang kan. Ayo maju-maju cuman gitu nanti. Sampai akhir 2 jam maju-maju serang-serang. Enggak mau gitu. Nggak bisa, Ya enggak ya? Dijelaskan monggo. Mengedukasi Bapak Ian yang gebu ingin jadi caster. Karena kalau jadi caster tuh harus hafal nama hero, skill hero-nya, item, terus nanti rotasinya kayak gimana, dia ada di mana kayak gitu. Semuanya itu harus dijelaskan dalam rinci dan harus cepat gitu. Jadi kayak nge-rap gitu. Kayak misal Parsa ya. Parsa itu kan ultimate-nya itu namanya Feather Airstrike. Jadi kayak gitu harus disebutkan. Kalau nggak ngerti, misal aku lupa apa itu nama ultimate-nya ya, nanti aku bilangnya oh ini sudah ulti kayak gitu. Gitu aja. Gitu. Bisa diganti dengan itu. Sampai sedetail itu? Iya. Kalau bisa juga gitu. Kalau bisa ditambahinnya lucu-lucu. Iya. Kata-katanya yang harus bisa mengena ke penonton. Contohnya ada hero yang mirip Lord. Lord itu kan bentuknya kayak centaur gitu ya. Nah itu kita panggil Papa Lord, ini namanya anak Lord kayak gitu. Langsung maju. Papa Ian. PNG. Terus ada juga ada juga salah satu ultinya Chang'e, itu dia itu kayak meteor shower namanya. Tapi itu biasanya kalau buat lucu-lucuan itu Chang'e-nya pipis loh. Oh, dikencingin Chang'e kayak gitu. Iya bener. Biar lucu-lucu. Kayak Zax itu juga skill satunya itu diganti Johnny katanya. Padahal namanya bukan Johnny. Loh, mereka berdua ini udah saut-sautan udah Chester loh. Kurang cepat. Iya. Jadi nyerah aku nyerah lah aku. Aku tak jadi pembawa acara dua papa aja. Wait. Tadi itu men-spill Johnny itu Ya seperti Johnny. Kan semua tahu ya. Ya. Johnny yes papa, lagu anak-anak kecil. Ya, yang itu ya, Yang itu itu maksud aja, saya. yang itu aja. Kayak diganti-ganti. Apa sih kendalanya jadi caster? Untuk awalnya kalau misalnya ada hero baru ya, kita kadang kayak lupa gitu kan, baru rilis kemarin misalnya hero, terus besoknya caster gitu. Kita masih belum hafal beneran skill-skillnya, belum hafal beneran item-itemnya buat dia. Dan apalagi untuk meta itu tiap season harus berubah-ubah ya. Dari atasnya itu berubah, jadi kita harus mempelajari lagi untuk season ini hero yang kira-kira di ban prediksinya apa gitu ya. Kita harus bikin prediksi juga kayak gitu. Itu sih yang jadi agak susahnya. Apalagi juga kalau ada revamp ya kak ya. Kalau revamp itu kan misal item ini bentar dulu, sekian. ini papa-papa revamp tahu nggak? Revamp Tidak tahu. jadi revamp itu kayak update baru gitu, penyesuaian dari item atau skill-skill hero-nya. Jadi damage tahu kan damage? Oh ya. Damage-nya nanti misal 10% nanti bisa dikurangi atau ditambahin gitu. Nanti kita juga dijelaskan di situ. Kayak misal ada item tuh namanya Windtalker. Windtalker nanti menambah attack speed atau menambah kecepatan berapa kayak gitu. Nanti juga dijelaskan. Sampai sedetail itu? Iya, jadi hero ini sudah mengamankan Windtalker, makanya dia itu serangannya selalu cepat sekali ya guys ya kayak gitu. Soalnya nanti kalau misalnya caster kan pasti ada jeda kekosongan, tidak ada war ya. Misalnya hero-nya masih kayak farming dan di situ kita nggak boleh cuma kayak hero-nya lagi farming, oh digebukin buff-nya, nggak cuma kayak gitu. Jadi kita kayak waktu kosong itu
kita harus mengisi apapun informasi yang ada. Misalnya kayak towernya sudah terpukul berapa. Terus ini ada udah item apa yang sudah dibeli. Coba nyester ya. Coba nyester ya. Coba nyester. Berdua saut-sautan. Welcome to the Mobile Legends. Ini gak ada layarnya. Ngawur aja. Ayo coba pengen denger aduh. Aku dulu pas Saya baca. dulu. Oke. Oke, dan kali ini kita lihat di sana sudah ada Parsa yang membuka ultinya dengan Feather Extract sudah mengenai Brody di arah mid lane. Tapi ternyata Farsha terganggu karena ada Papa Lord datang. Apakah Farsha akan bisa mengalahkan Papa Lord sendirian karena Nana di belakang ternyata lagi war sendiri di mid lane. Bagaimana ini? Waduh, dan ini ternyata kita lihat udah ada Tigreal di sini udah mengcover seorang Parsa dan Parsanya berhasil selamat mundur. Dan Sayang sekali Farsha yang mundur dikejar langsung oleh si Tigreal. Ternyata Tigreal bisa menggunakan ultinya untuk menangkap Farsha dan akhirnya tershutdown Farsha di sana. Waduh, ini bencana. Dari kedua tim ini harus saling memutar otak, ini harus gimana cara untuk comeback kali ini. Sayang sekali sepertinya ini match pertama akan dimenangkan oleh tim A karena Papa Lord sudah mencapai base di bawah ini dan Farsha sudah tershutdown tidak bisa untuk mengambil comeback. Akhirnya match pertama dimenangkan oleh Tim A. Waduh, 1-0 kali ini guys. Bendera putih. Bendera putih. Saya tidak jadi daftar, Bos. Nah, jadi tidak asal gacor, Bos. Iya, nggak asal ngomong, harus bener. itu tadi nggak ada. Itu kalau ada gamenya beneran bisa lebih seru lagi. Iya, seru lagi, lebih pusing lagi nanti kita. Biasanya kan hero-nya terlihat kecil ya. Kecil nggak tahu nilainya. siapa itu yang lagi nyerang gitu. Nah, kalau begitu serius saya jadi nyerah aja, enggak usah daftar ya. Saya tak jadi ini aja, hostnya dua papa aja lah. Ya. Daftar aja nanti diajarin. Karena usia Anda juga tidak memungkinkan untuk menjadi caster. Saya sudah terlihat memposisikan diri agar tidak lebih mudah. Oke, kembali lagi ke Martini ini. Oke. Kata-kata atau motivasi untuk player cewek atau caster di Tulungagung ini bagaimana? Monggo. Kita untuk motivasinya kepada player-player cewek, tunjukkan skillmu ya, jangan kalah sama cewek-cewek yang hanya bermodelkan seperti itu. Iya, benar. Sebenarnya kita cewek-cewek itu nggak kalah jago dari player-player cowok, jadi dikembangkan aja. Kita juga ada organisasinya sendiri yang bisa menaungi, komunitasnya juga ada, bisa sekali untuk memenangkan turnamen-turnamen ke depannya. Dan untuk caster, nanti insya Allah kedepannya PHSI akan mengadakan kayak latihan untuk caster-caster, bisa juga berkumpul untuk latihan bersama atau bagaimana supaya casternya itu bisa berkembang di Tulungagung. Kalau kakak Acil, Ocil. Salah dari tadi ya. grogi Bu. Saya grogi dari tadi. Jadi untuk player cewek ini kadang mereka pemalu ya. Jadi aku ada masukan untuk kalian, jangan malu-malu, kalian gabung aja ke komunitas Ladies MLBB Tulungagung. Nanti di sana kita bisa mabar-mabar, upgrade skill gitu. Nanti bisa juga kita saling kasih masukan, nanti kurang apa, kurang ini. Jadi kita bisa belajar bersama-sama kayak gitu. Jadi jangan malu-malu guys, gabung aja di komunitas MLBB Tulungagung atau yang lebih spesifik di MLBB Ladies Community juga bisa. Karena tidak menutup kemungkinan masih banyak pro player wanita lain yang di sekitaran Tulungagung tapi belum tahu informasi ini. Tahu Ya, ini. benar-benar. Dan tentunya tidak hanya sekedar menjual WoW. Iya. Apa tuh? Jual skill, Bos. Jual skill. Terus satu ini pesanan dari Papa Ian ini tadi sudah pesen pokoknya pesen. Apa nih? Tolong dong impersonate suara gemoy untuk memotivasi calon peserta Ratu Esport. Sambil nyester aja. Tidak boleh, tidak boleh. Nggak bisa gemoy. Tidak boleh ya. Soalnya kalau caster kan harus nge-rap gitu, nggak bisa kan? Oh iya. Coba ini kita lagi mabar nih. Iya. Saya tim, Anda berdua tim. Kita lagi mabar nih seolah-olah.
Oh iya ya. Setim ya? Oh, Apa gimana? lawan dong. Papa lawan mama, ayo. Kita ayo. Mana game ini? Ayo. Mbak serang, Mbak serang. Bertahan bos. Udah ku. Ayo cepet. Ini mana ini tanknya, ini mana ini? Lo mana? Ayang bantuin Ayang. Ayang siapa itu? Ayangnya siapa? Ara-ara. Loh. Oh, gitu. Kayak gitu. Oh, jadi seru bos. Seru. Seru. banget. Seru kalau ada gamenya langsung nih. Oh. Dan lebih seru kalau ikut turnamen Turnamen Ratu. Ratu Esport Mobile Legends Tulungagung Series 2022. Apalagi hadiahnya itu menggiurkan ya, 10 juta rupiah loh. Iya. Ngeri. Jadi selain itu gini aja, nanti kita bikin aja bos. Nanti siapapun itu kita ini ada timnya kan? Ada. Dah. Kita mabarkan aja sama ini. Siapa tahu kita yang cowok-cowok ini belum tentu loh bisa menang sama Scream itu namanya Scream. Iya Kirain betul. tentu menang ya. Ternyata belum tentu Belum bisa tentu menang. menang. Anda kok sudah putus asa duluan? Lah tadi udah gitu cerewetnya gitu. Saya langsung kalah dong. Ternyata noob itu ternyata tingkatan yang paling tinggi dari bawah. Good game. Good game, nice try. Good game. Terima kasih untuk kakak-kakak semua ini tadi sudah mencerahkan Bapak Ian yang mistik negatif tentang player, tentunya khususnya player cewek. Gitu. Harus dirubah Harus nanti ya. dirubah Ya, nantinya. betul. Bapak Ian, insaf ya. Insaf ya. Insaf saya langsung insaf per hari ini. Besok Besok balik lagi. Percuma. Jadi Mereka ini sukanya benar kalau ngomong ya. Oke para ladies Mobile Legends ini, terima kasih atas kehadirannya di studio Ratu Digital, lebih tepatnya di podcast Duo Papa. Oke para papa, sekian dari kami. Saya Papa Enji Saya Bapak Ian dan dan ini kakak-kakak Dedeu. Saya Acil No Limit. pamit undur diri. Bye.